dari day one sampai hari ini, I see the hand of God in every step that I make. Even gedung yang kami ada sekarang, I see the hand of God from the beginning. Kita melangkah sebab kita mendengar apa yang dia katakan. Ya, dan kita melangkah dengan iman. The power of the spoken word that reach, touch, and change life. Halo sahabat dan kerabat acara Dia. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Frederick Makitan pada hari ini, pada edisi Dia hari ini. Dan bersama saya sudah ada seorang tamu, seorang teman saya yang baru jumpa. Pastor Greman. Ya, Pak. Selamat datang, Pastor Greman. Terima kasih, senang sekali Bapak memberikan waktu untuk kami dan juga sharing sesuatu dan bisa dinikmati juga oleh para pemirsa atau para pendengar kami. Dan hari ini kita akan berbicara berhubungan dengan perubahan hidup, juga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia ini dan bagaimana kita hadir sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mengaku diri sebagai the follower of Christ. Dan apa yang kita harus buat? Apa yang harus kita pikirkan? Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Dan sekali lagi, selamat datang Pak. Dan terima kasih atas kesempatan untuk kita bersama-sama berbicara pada saat ini. Kita akan segera mulai saja. Terima kasih, Pak. Hal ini. Baik. Pastor Greman, tell me a little bit about yourself. Wow, thank you, Pak. Oke, saya berasal dari Sarawak, dari Kuching, Malaysia. Dan saya sudah beristri, ya. Ibu juga ada di sini dengan saya. Wow, dan mempunyai 4 orang anak. Luar biasa. Ya, itulah saya. Berkat Tuhan, Dan telah melayani Tuhan agak lamanya. Dan saya perintis di sebuah gereja dalam tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ya? Iya, tapi sebelum itu saya juga melayani dengan pelayanan yang dipanggil Asian Outreach selama 14 tahun di sana ya, Pak. 14 tahun, sekarang ini sudah 14 tahun berarti. Dulunya waktu Asian Outreach 14 tahun. Oh, 14 tahun di Asian Outreach. Ya, dan tahun 2000 saya berhenti untuk merintis. Untuk mulai merintis gereja Baptis ini ya. Sekarang ini. Iya, jadi sejak tahun 2000 berarti sudah 23 tahun dong ya? 23 merintis dan Asian Outreach itu 14 jadi 30 lebih artinya tahun. di Baptist Church ini sudah 23 tahun. Benar. Ditambah 14 tahun sebelumnya berarti 37 tahun. Iya. Iya toh, 14 tambah 14 tambah 23. Sekarang sudah di tahun 2023 kan? Benar, Pak. 37 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa. Wah, ini kalau ditulis seluruh riwayat hidup di sini atau semacam autobiografi, ini mungkin tebal 750 halaman, 1000 halaman ini, Pak. Iya, banyak pengalaman, segala liku-liku di dalam perjalanan melayani ini, Pak. Ya, saya kira ini ceritanya panjang sekali. Iya. Nah, begini, Pak. Ya, kalau kita melihat Pak sudah 37 tahun melayani itu, kan pasti ada permulaannya. Benar. Apa permulaannya? Bagaimana? Kan yang dilayani ini adalah Sang Kristus, Tuhan kita. Ya, bagaimana sih jumpa dengan Sang Kristus? Ada ceritanya, Pak? Bagi-bagi. Pasti. Dahulunya saya seorang businessman dulu ya, Pak. Oh, businessman. Betul, Pak. Dan sebagai businessman tidak bukan hanya mencari uang itu aja. Usaha apa itu, Pak? Ya, usaha. Itu jual kereta, Pak. Oh, mobil. Sepeda. Oh, mobil. Mobil yang besar-besar. Mobil. Dan itu pekerjaan saya yang dulu. Ya, dan mobil apa sepeda motor, Pak? Kereta kan? Kereta, car. Yeah. Oke. A car. Yeah. And doing quite well. Yeah. Tetapi di dalam perjalanan saya menjadi businessman itu,
Dan saya ada seorang kawan, Ya. ya, kawan itu dia sudah mengenal Yesus dahulu. Kawan dari teman bisnis ini ya. Dari teman bisnis ini dan juga classmate saya, classmate yang sama sekolah dengan saya, sama bangku sekolah, dan kawan baik dengan dia. Ya. Maka kawan saya itu, classmate saya itu, membawa dia yang sama businessman dan berjumpa dengan saya. Dan mulai daripada itulah kami berbincang. Itu sekitar umur berapa, Pak? Masa itu umur saya 26 tahun, masa itu 25 tahun ya. Lanjut Pak, terus? Dan selepas itu Pak, dia membawa saya pergi ke rumah mereka dan di sana saya ketemu dengan ibu. Maksud saya ibu dia, his mother. Oh, his mother. His mother. Yeah. Dan di sana kami berbincang dan bercakap-cakap dengan ibu ini ya, dan dia dengan anak ini. Ibu dengan teman ini dia mengenal Tuhan, Pak. Dia sudah mengenal dan Tuhan, anak dia baru mengenal Tuhan masa itu. Dan mulai dari itu dia menanam satu benih di dalam kehidupan saya. Dan saya katakan, boleh saya ikut kamu orang? Boleh saya mengikut? Dan dia kata, come, let us come. So di sana, di dalam satu kebaktian mereka, dan di sana ada seorang lecturer di sebuah universitas. Dan dia berkhotbah pada masa itu. Dan mulai daripada itu saya betul-betul menerima Tuhan Yesus. Daripada lecturer, itu. Dan masa itu juga banyak sekali student dari universitas itu datang bersama dengan dia dan kami sama mendengar bersama-sama. Dan Tuhan betul-betul menjamah saya. Jadi malam itu. Ini kelompok mahasiswa begitu? Boleh dikatakan kelompok mahasiswa. Oke. Iya. Di situ ya? Ya, di situ. Tahun berapa itu, Pak? Mulai, tahun berapa itu ya, Pak? Ada 80-an, 85, Pak. Oke, sekitar itu. Iya, sekitar itu. Iya. Jadi, Pak ambil keputusan itu, pasti ada satu momen ya. Satu momen yang Pak juga tidak duga sebelumnya. Nah, itu bagaimana itu? Sampai ambil keputusan khotbahnya itu seperti apa? Sampai Pak bergetar hati atau bagaimana? Atau ada hal apa yang membuat mindset Pak harus change pada saat itu? Betul. Tetapi sebelum itu saya dahaga, Pak. Dahaga untuk mengenal siapakah juru selamat yang sebenarnya. Jadi perasaan haus akan mengenal Yesus, juru selamat itu sudah ada sebelumnya. Sebelumnya. Ya, ada kehausan yang mahu mengenal siapakah juru selamat itu. Dan pada malam itu dan kawan saya ini dan dia berkhotbah mengenai siapakah juru selamat kita yang sebenarnya. Bukan hanya nama saja kita ini orang Kristian. Sebab apa yang dia tekankan atau terangkan pada malam itu, apa maksudnya kekristenan kita? Apa maksudnya mengikut Yesus Kristus? Pak, sebelum Pak teruskan. Jadi saya tertarik itu yang Pak bilang, sudah ada rasa haus. Ini penting sekali. Haus penting sekali, sebelum peristiwa pada hari itu. Malam atau siang itu? Iya, pada malam itu. Pada malam itu, sebelum itu. Nah, rasa haus ini Pak diamkan cukup lama begitu? Cukup lama. Waktu saya di bangku sekolah dulu, saya ingin tahu apakah maksudnya kebenaran. Sebab latar belakang saya, Pak, ibu bapa saya bukan orang Kristen. Mereka ini animalistik. Percaya kepada macam-macam roh, macam itu kan. Bilang animisme. Dan saya tidak ada melihat kebahagiaan di dalam kehidupan mereka dan juga dengan kehidupan saya. Dan di dalam bangku sekolah dulu, saya sudah ingin mulai dahaga dan haus akan kebenaran. Dahaga akan kebenaran. Dan ini yang mendorong sampai mencari siapa yang bisa memberi jawab. Nah, teruskan Pak cerita tadi. Dan mulai daripada itulah Pak, pintu hati saya terbuka waktu kawan saya lecturer itu kan dia khotbah malam itu mengenai juru selamat yang saya cari-carikan selama ini dan
malam itulah saya membuka pintu hati saya dan menerima Juru Selamat Dia Yesus. men-challenge begitu atau bagaimana? Dia Atau men-challenge semua kami yang ada di sana dengan mahasiswa yang lain, dan malam itu bukan saya saja dan banyak yang lain juga yang menerima Tuhan. Ya. Disitulah Pak mengambil keputusan. Betul. Disitulah mulainya perjalanan kehidupan saya ini. Jadi keputusan itu berarti Pak merasa bahwa Pak sudah menemukan yang dicari-cari selama ini. Benar. Ya. Benar. Nah, bagaimana perasaan Pak paling tidak di dalam satu malam itu? Wow. Ini saya pengen tahu nih Pak. Benar Pak. Itulah. Jangan-jangan tidak tidur sama sekali. Iya. Itulah malam yang tidak pernah dilupakan. The happiness, the joy, dan kesenangan dan kebahagiaan yang sulit dilukiskan yang susah yang mau dikatakan dengan kata-kata, Pak. Betul. Sebab damai sejahtera yang saya carikan selama ini, maka pada saat itu saya menikmatinya dan merasai apa yang selama ini saya inginkan. Pak berdoa di dalam hati sendirian pada waktu challenge itu diberikan dan mengambil keputusan di dalam hati pada malam hari itu juga? Iya. Pada malam hari itu juga. Pada malam hari itu juga. Jadi bersama teman-teman yang bersama lain dengan sama. Teman-teman yang lain. Dan juga mulai daripada itu bukan saja saya mempunyai kedamaian Pak, tetapi cara saya berpikir memulai berubah. Cara saya melihat kehidupan juga mulai ini menarik nih Pak. Berubah. Cara melihat kehidupan berubah. Coba Pak jelaskan sedikit saja di sini. Kalau latar belakang saya businessman kan. Ya, betul. Dan tadi saya katakan businessman dia mau cari uang aja. Yang itu keinginannya. Dan tetapi selepas saya menerima Yesus Kristus, nah, penglihatan saya agak berlainan sekarang ini. Itu haus akan mau mengenal dia dengan mendalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan selepas itu, Pak, yang anehnya, apa yang berlaku pada saya, dan berapa minggu selepas itu, I just fall in love jatuh cinta dengan firman-Nya. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus and start reading His words. Dan saya meminta kebenaran dengan pastor, boleh saya pakai gereja untuk saya bersendirian? Dan dikatakan boleh. Dan di sanalah Pak, saya betul-betul kehidupan saya berubah. Dan saya spend time, meluangkan masa untuk menikmati kata-kata di dalam firman-Nya. Tidak rasa dalam satu hari itu ungkapan yang dikatakan di dalam kisah para rasul, saya habiskan dalam satu hari itu. Sekarang kali tak bisa. Tapi masa itu Pak, I don't know how, I don't know, but menarik. How I fall in love with His words. So and I suppose with the presence of God, they so real that time. Hadiratnya. Starting point of your new chapter of life. Betul. Bahkan sekarang waktu saya mengingati berapa puluh tahun yang lalu, I can still remember the awesome presence of God that time. That's why it still touch my feeling now. Itu sebab dia masih menyentuh, sungguh menyentuh bahkan perasaan saya sekarang. Ada banyak cerita yang berbeda-beda tentang seseorang bertemu Juru Selamat Tetapi ada satu hal yang sama, bahwa seperti orang yang haus mendapatkan air hidup itu itu pasti sama dan sulit dilukiskan. Kadang-kadang orang begitu begitu terharu sehingga sulit juga melukiskan. Di samping dia seakan-akan kehilangan bahasa. Saya bisa mengerti itu Pak. Dan ini berjalan setelah itu. Dia berjalan selama bertahun-tahun. Sampai tadi kan Pak sudah bercerita sedikit waktu perkenalan tadi. Pak mendirikan sebuah jemaat lokal Benar. Sebuah jemaat lokal. Itu jaraknya itu kira-kira berapa lama tuh Pak?
tidak harus tepat, tetapi kira-kira berapa tahun jaraknya dari pertobatan Pak, ya saya pakai istilah pertobatan atau perjumpaan pertama Pak dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, dengan saat di mana Pak mulai terbeban untuk melakukan satu pelayanan yang juga mendirikan, itu satu hal yang sangat spesial ya. Ya. Bukan bekerja di satu tempat, tetapi memulai sesuatu yang baru. Benar. Nah, ada kira-kira berapa lama Pak di dalam satu pertumbuhan dan pergumulan untuk melayani semacam itu? Iya. Dan setelah saya menerima Tuhan Yesus, setelah saya bertobat, dan 2 tahun selepas itu saya pergi ke sekolah lagi. Pergi ke sekolah lagi di Singapura, meneruskan, dan juga selepas itu saya pergi ke Bible School, dan mulai daripada itu, habis Bible School saya melayani dengan Asian Outreach dulu, berapa belasan tahun di sana, dan masa itu 89, ya, 89 saya melayani dengan Asian Outreach, dan tahun 2000 ya saya berhenti dan merintis sebuah gereja lokal ini. Jadi katakanlah selama 14 tahun ya. Dan jadi Pak begitu bertemu dengan Juru Selamat, ya Pak sebenarnya sudah langsung mulai melayani ya. Ya, bersama-sama dengan Asian Outreach itu. Betul. Ya, bersama-sama dengan itu, dan selama 14 tahun baru Pak melakukan satu pelayanan yang baru ya. Setelah Pak meninggalkan Asian Outreach. Betul. Dan memulai itu. Nah, apakah ada satu peristiwa penting yang Pak bagaimana sampai mau mengambil keputusan, kok ini kan full time kan Pak? Benar, full time. Pak tadinya bisnismen. Pak mungkin sebelum Pak bertemu Yesus, mungkin ada satu planning tersendiri untuk your future, bagaimana you menata menuju sana. Tetapi kok berubah begitu ya? Drastis sekali. Ya, apakah memang terlalu banyak uang dari bisnis sehingga tidak tahu mau mengatur bagaimana lagi? Iya, seperti apa yang saya katakan tadi, Pak. Dan selepas saya menerima Tuhan Yesus, penglihatan saya, apa yang saya lihat, cara melihat, dan pemikiran saya berlainan. Dan itu yang membuat saya memberi keputusan kepada saya untuk pergi ke Bible School, untuk pergi ke khusus kepimpinan seperti itu. Dan apa yang berlaku, dan tadi saya katakan fall in love dengan Yesus kan, itu permulaan. Dan yang kedua ini, Tuhan membuka hati saya. Dan selepas saya menerima Tuhan Yesus, Pak, dan Tuhan mengatakan, what about your people? Ya. What about your people? And then it's another question, ya. Ya, betul. Then I say, Lord, here am I, use me. Inilah aku Tuhan, pakaikan aku. Dan segala mimpi yang mau menjadi kaya itu tadi tidak ada. Bagaimana Pak mengerti kalimat itu ya? Satu pertanyaan dari Tuhan yang ini juga momen yang saya pikir sama pentingnya dengan awal itu tadi ya. Betul. Sekarang Tuhan bertanya, bagaimana dengan orang-orangmu? Betul. Waktu saya selepas saya menerima Tuhan Yesus, dan 2 tahun selepas itu, saya pergi ke Singapura, dan di sana lecturer yang mengajar itu menanam. Ada 2 orang yang begitu seperti mentor bagi saya. Seorang dari Amerika, seorang dari China. Dari mereka itu, dia katakan, I burn my bridge. Bermaksud dia putuskan talian dia mau balik ke Amerika, dia menyerahkan kehidupannya untuk Yesus. Dan yang dari China itu mengatakan sebab waktu itu dia dipenjarakan selama 13 tahun. Dan waktu di sanalah Tuhan bercakap dengan dia. And when he shared that love of God that he experienced, that touch my heart, Pak. I see. Dan melalui daripada itu saya katakan, kenapa mereka untuk menyimpulkan ini, kenapa mereka mempunyai kesimpulan kata-kata begitu. Number 1, fall in love with God. Number 2, fall in love with the people, yang belum diselamatkan. Dan saya katakan, dan waktu itulah saya melihat, I said, Lord, use me. Suddenly the Lord opened my eyes. What about your people?
Ini mereka menarik. selesai. Ya. Jadi waktu Pak jumpa dengan Yesus, dimulai dengan satu kehausan sampai berjumpa dia. Waktu Pak menyerahkan diri secara full time kepada Tuhan, Ya, Tuhan berbicara melalui orang lain betul. yang menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sungguh memberi diri bagi Tuhan. Betul, Pak. Jadi Ya. Tuhan berbicara dengan cara-cara yang berbeda Iya. untuk dua keputusan yang amat besar. Ya, ya. Luar biasa, Pak. Amen. Amen. Tuhan yang sama yang melakukan itu. Amen. Amen. Jadi Pak, sejak saat itu Pak juga ambil keputusan, inilah aku, Betul. pakailah. Lalu Pak bikin apa setelah itu? Setelah itu, saya melayani dengan Asian Outreach kan? Ya. Dan selepas Asian Outreach, dia tahun 2000 saya merintis gereja ini. Dan merintis gereja sungguh berlainan dengan pelayanan saya dengan Asian Outreach itu. Asian Outreach saya hanya mengajar dan pemimpin-pemimpin yang lain, tetapi Ini Pak, mulai merintis dari awal. gereja ini ya, seperti dikatakan dari dilahirkan hingga Iya. yang terakhir. Jadi, ya itu Ya. betul-betul hak istimewa. Saya sangat kagum Pak Ya. persoalan semacam itu. Dan sekarang gereja rintisan Pak ini sudah berusia 23 tahun. Ya. Ya. Sudah berapa banyak anggota jemaat yang ada di situ dalam binaan Pak? Wah, dulunya waktu saya mulai itu hanya 6 keluarga aja, Pak. 6 orang. Iya. 6 keluarga. 6 keluarga. Ya, mungkin 12 orang katakanlah Iya. gitu. Atau 10 orang Ya, mungkin. betul. Tapi sekarang syukur pada Tuhan memberkati kami. Ada 5 atau 600 orang jiwa-jiwanya di sana ya, Pak. Jiwa ya, jadi Ya. sekitar 600 jiwa ya, Ya. bukan 600 keluarga. Betul. 600 jiwa. Luar biasa Pak. Memandang kembali 23 tahun yang lalu itu, Pak bilang apa nanti? Pak mau katakan apa itu Pak? Setelah melihat kembali flashback 23 tahun yang lampau. Kira-kira Pak mau katakan apa? Wow. Apa yang saya lihat, Pak, waktu merintis itu memang tidak senang, Pak. Oh, banyak sekali challenge Ya. yang kita tempuhi. Sungguh banyak sekali. Dan apa yang saya lihat, only by the grace of God. Only by the grace Only by the of the grace Lord, of God. of God. Ya, dengan kasih karunia Tuhan. Ya. Ya, saya melihat dari day one sampai hari ini, I see the hand of God in every step that I make. Even gedung yang kami ada sekarang, I see the hand of God from the beginning. Wow. Pak, izinkanlah saya bertanya sesuatu yang masih berhubungan dengan ini ya. Kata grace ya, kalau kami bahasa Indonesia ya anugerah sama saja ya. Ya, ini sering menjadi bahasa yang kadang-kadang seperti bahasa yang klise semacam itu. Tapi Pak, bisakah grace ini kan satu pemberian dengan cuma-cuma. Jadi semua ini jadi karena Tuhan memberi. Lalu coba Pak ini sedikit bagaimana peranan Pak sendiri, Ya. walaupun itu di dalam grace of the Lord itu. Benar. Kira-kira bagaimana itu Pak? Benar. Ini untuk supaya ya semua bisa paham apa maksud sini. Ya, Maksud- benar, Pak. Ya, Dan apa yang saya maksudkan ialah ini, ya, dalam kita melangkah untuk membuat sesuatu. Di dalam waktu saya merintis gereja ini, nomor satu apa yang saya pelajari, kita harus berani untuk melangkah. Oke. Ya, berani untuk melangkah, tetapi jangan melangkah hanya buta-buta. Kita melangkah sebab kita mendengar apa yang dia katakan. Ya, Ya, dan kita melangkah dengan iman. ya, Dan waktu kita melangkah dengan iman, and by His grace, because kita belum melihat kita belum melihat. apa yang kita langkah itu menuju Betul. kemana dan di mana. Tetapi waktu kita melangkah, kita melihat Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke, Dan oke. apa yang Ya. kita perlukan waktu itu, kita melihat, Tuhan, dari mana saya dapat semuanya ini? I literally see the grace of God coming in. Now, give you one incident, Pak. Ya, satu insiden
Satu kali waktu saya membina, Sebelum Pak dilanjutkan. Jadi satu pengertian pertama di sini, grace of God, grace dari Tuhan atau anugerah dari Tuhan, itu bukan berarti seseorang itu diam saja dan hanya memuji Tuhan atas hidup yang baru sudah dimiliki. benar, Tapi tadi Pak tekankan satu keberanian melangkah kalau memang memutuskan untuk melayani Tuhan. betul. Oke, ini satu Ya. hal penting supaya Betul, kita mengerti itu. Grace itu apakah sesuatu yang diberikan mau ambil enggak, ya enggak, karena Iya, itu gratis betul, loh. Pak. Iya. Seperti begitu. Atau sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan melalui melakukan sesuatu. Benar. Walaupun belum tahu apa nanti di ujung jalan. Benar, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lanjutkan. Ya, dan saya mau repeat ini tadi juga, Pak. Baik. Ya, dan kita tidak melangkah buta-buta juga. Ya. Ya, kita mendengar dan apa yang dia telah katakan dahulu. Bermaksud, we know what he's talking Yeah, to of us, course. his promise Yeah, di dalam firman-Nya. Ya. Dan maka waktu itu saya melangkah sesuai dengan firman-Nya. Betul. Ya, sesuai Ya. dengan firman-Nya. Dan waktu saya melangkah, saya melihat firman-Nya itu menjadi nyata. Iya. Ya, Bagus. apa yang dia telah janjikan di dalam firman itu menjadi nyata. Dan dia katakan, dan itu yang memberi atau menggalakkan lagi ya iman saya. Stir my faith even more. Oke, jadi sebelum Pak lanjutkan, jadi berarti pada waktu kita menerima anugerah dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, sudah ada satu tanda lebih dahulu, ya kita tidak sembarang melangkah. Tapi pada waktu kita melangkah, baru kita merasakan apa artinya grace itu ada dan membuat kita mampu berjalan terus. Begitu? Ya, just make a simple word, Pak. Ya. Okay? Simple obedience to His Simple word. obedience. Ya. Just Taat sedikit. Ya, kepada apa yang dia katakan. Bagus sekali ini Pak. Jadi taat ya. Jadi taat, kita tidak berteori. Tidak berteori, ya. Banyak ya. Wah. Menulis paper dengan tema yang bagus-bagus. Tapi tidak taat, walaupun itu langkah kecil. Semakin hari kita semakin melihat. Anugerah makin jelas pada waktu kita melangkah. Melangkah itu adalah taat. Betul. Dan lecturer saya katakan gitu dulu, Pak. Saya belajar ini. Don't theologize the word of God, but experience the word of God. Wah, ini bagus kan? Yes, of course. Absolutely right. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Nah, Pak, sekarang kita sudah berada di dalam satu dunia. Pak punya pengalaman selama 37 tahun dalam 2 lembaga dan sekarang masih terus sebagai senior pastor dan masih terus melayani terhadap jemaat ini. Dan sekarang kita berada di dalam satu dunia, dunia yang saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya, itu peradaban ya. Ini bukan saja persoalan media komunikasi, mass media communication, tapi juga sekarang dengan ada media modern lagi, dan ini dibantu oleh teknologi yang semakin hari semakin canggih. Dia seakan-akan membawa ke dalam dunia ini satu peradaban baru yang kadang-kadang kan orang berpikir mau bagaimana ini semua kok berubah dalam waktu begitu cepat. Ya, Pak. Nah, baru-baru ini kita baru lewat, seluruh dunia baru lewat dari satu pandemi COVID yang luar biasa menakutkan, sangat-sangat menakutkan, sehingga orang tidak tahu akan terjadi apa lagi, apakah tambah berat, walaupun orang mengharapkan bahwa ini cepat berlalu. Iya. Nah, tapi saya mau bertanya begini, Pak. Ini kan berhubungan dengan gereja, karena Bapak seorang pemimpin gereja, ya. Banyak pemimpin yang gereja lain juga tampaknya mempunyai pemikiran dan pergulatan dalam pemikiran yang sama, bahkan pergulatan iman. Nah, setelah pandemi ini, ya apa yang kita lihat di sini dari riset saya, ya bukan riset terlalu ilmiah, tapi dengan tanya-tanya berbagai pemimpin gereja, saya melihat ada rata-rata ya setelah COVID ini, walaupun sekarang sudah boleh tidak memakai masker ya di gereja-gereja, tapi masih jauh di bawah 50% dari semua hadirin atau orang-orang yang datang ke gereja. Ini menjadi keluhan banyak pendeta. Jadi saya merasa bahwa ya ini memang ini baru kalau satu gereja. Dan orang begitu bebas dengan apa itu, memilih saya mau lihat khotbah mana. Apa gunanya lagi pergi ke gereja? Iya. Yang di luar-luar sana, agaknya kok lebih baru, selalu baru. Apa bebas pilih ya.
Jadi ini seperti satu keadaan yang, ya bagaimana kalau Pak melihat hal ini dari sudut pandang seorang pendeta yang sudah melayani cukup lama? Terserah Pak mau bilang apa ini kira-kira Iya, keadaan ini. Jadi berhubungan dengan setelah COVID ini. iya. Benar Pak. Ini yang saya panggilkan a new church. Ya. New church. Pandangan gereja, macam mana kita membawa gereja kepada alam yang baru ini. Dan bagi saya, I see positively, Pak. Ya, memang benar ada juga daripada kalangan members yang enak sekali hanya tinggal di rumah aja. Dan hari Minggu mereka tidak mau pergi ke gereja, hanya di rumah aja untuk menonton yang mana yang kita mau tonton atau yang mana kita mau lihat dan gitu. But I see it very positively here. And apa yang saya lihat juga, saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja di mana-mana. Dan waktu kita khotbah atau firman Tuhan yang kita katakan itu bukan hanya kata-kata manusia aja. Saya percaya, I literally believe in the power of the spoken words of God. Dalam kuasa firman Allah. Yang kita katakan, walau melalui mass media ataupun secara direct seperti di gereja menggunakan pulpit di gereja, tetapi kuasanya sama. Kuasanya sama. Why I say so? Sebab ada juga di dalam kesaksian mereka yang mendengar firman Tuhan melalui khotbah, mereka katakan, wah terima kasih sebab melalui khotbah kamu saya mengetahui Tuhan dan keluarga saya sekarang ini sudah mengenal Tuhan. Dan juga mereka tidak berhenti di situ. Dan ini yang menyebabkan kami mencari-cari gereja lokal supaya kami boleh bertumbuh. Sekarang ini mereka yang mengenal Tuhan melalui mass media itu, mereka mencari gereja lokal untuk bertumbuh. Oke, sekarang saya bisa tangkap. Jadi begini, secara positif Pak katakan tadi, ini kan ada terjadi dua media yang dapat dikatakan sangat tradisional, pulpit mimbar, firman dari sana, tapi sekarang ada firman melalui media. Betul. Tapi kuasanya itu sama, yang membawa orang kepada satu tujuan. Benar, Pak. Kepada satu tujuan. Jadi jangan satu segi jangan mempersoalkan itu, tapi lihat bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja. Betul. Itu yang harus dipahami. Jadi untuk apa kita terlalu mengeluh karena gerejanya kurang, walaupun sewajar kalau kita mengeluh, tetapi jangan melihat bahwa sesuatu yang berubah sekarang itu adalah sesuatu yang negatif, 100%. Tapi sesuatu yang sedang juga dipakai oleh Tuhan. Itu yang Pak mau katakan. Sebab itu apa yang kita katakan ini, the power of the spoken word that reach, touch and change life. Kuasa firman itu yang menjangkau, menyentuh dan mengubah kehidupan. Dan kehidupan yang berubah itu seperti kesaksian saya tadi kan, yang diubah oleh kuasa firman. Dan maka saya haus untuk mencari. Dan ini yang berlaku kepada orang ini. Mereka haus untuk mencari dengan mendalam lagi mengenai kebenaran ini. Jadi yang harus kita lihat adalah kehausan orang, kebutuhan orang akan firman, tidak peduli apakah itu pulpit atau media. Betul. Tetapi Tuhan yang sama melakukan itu. Jadi seharusnya bekerja sama ya Pak? Benar. Justru seharusnya gereja dan media bekerja sama. Betul. Ini yang saya katakan ialah kingdom. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah kita. Dalam kerajaan Allah ini Tuhan Yesus yang berkuasa dan bertakhta. Dan segala perkataan yang saya khotbahkan itu, dan dia yang mengilhamkan, anointed. Then that anointing that come from him are the one that touch people. We cannot change people's life, but the word of God can change people's life.
Luar biasa, Pak. Saya mengerti. Iya. Kita masih punya beberapa menit, tapi saya takut kehilangan satu pertanyaan yang ini juga cukup penting ya, Pak. Jadi sekarang ini manusia ini, saya ambil contoh saja begini, di Indonesia saja ya. Di Indonesia ini soal media sosial ya. Jadi di Indonesia saja sudah sekitar 77% dari penduduk Indonesia sekarang hampir 277 juta. Dan ada sekitar 212 atau lebih juta yang memakai internet, dan hampir dengan sama dengan jumlah itu mereka menggunakan media sosial. Dengan kata lain, hampir semua pengguna internet adalah pengguna media sosial. Dan saya melihat bahwa ada yang mengatakan begini, satu hari 8-10 jam orang berada di dalam media, di dalam satu device yang kecil itu. Semua di situ ya, bekerja di situ, terhibur di situ, apapun ada di situ, khotbah ada di situ, belajar Alkitab, pendeta mana saja yang kita mau dengar suaranya, seminar-seminar, terlalu banyak hal ada di situ. Sekarang manusia hidup di dalam situ. Nah, ini sedikit berbeda dari soal gereja tadi. Tapi bagaimana Bapak melihat kehidupan yang sudah ada di dalam genggaman satu ini? Apa yang mengubah kita nanti? Kira-kira perubahan akan seperti apa yang kita perlu takuti atau tidak kita takuti? Seperti tadi positively dari segi gereja tadi. Ya, benar Pak. Dan kalau di tempat saya ini yang saya katakan gitu Pak. Dan saya katakan handphone ini dikatakan smartphone. Ya, smartphone, telepon pintar. Ya. Tetapi jikalau kita salah pakainya, itu menjadi bodoh phone. Bodoh phone. Bodoh phone. Ya, telepon pintar, telepon bodoh. Iya, betul. Wah. Ini pertama kali saya dengar istilah ini. Telepon pintar. Kenapa ada telepon pintar, tidak ada telepon bodoh? Betul. Bodohnya itu di mana, Pak? Bodohnya jikalau dia menjadi tuan kita. Ya. Bukan kita yang menjadi tuan. Oke. Ya. Oke. If the telephone become our master. Iya. And then our life only determined by the phone. Iya. Ditentukan oleh telepon itu. Kita harusnya menjadi tuan. We are user, phone is not the user. That is true. We supposed to be in control. Kita harus menguasainya dan memakainya untuk kepentingan kita, bukan dia untuk. Jadi perubahan positif atau negatif bukan karena media atau devices, tapi keputusanku pribadi. Yaitu mengenai seorang pribadi. Jikalau pribadian itu, kehidupan dia, itu come to the bottom line, his character. The pribadi tidak diubah, maka dia senang diubah, bukan menjadi pengubah. Kita seharusnya menjadi pengubah, ya, mengubah keadaan. Dan sebab itu kita harus katakan ini mendisiplinkan diri. Bahkan something that is very simple in a family life. Apa kita lakukan? Jikalau ada kita telepon, kita katakan menjadi nilai keluarga. Ambilkan telepon itu, letak aja di sana. Jangan kita makan dan bersama telepon pun. Yang kita telepon itu boleh membahagikan, can divide us. And where is the family unit? Jadi sekali lagi, perubahan yang kita alami itu sebenarnya kalau diri kita sendiri berubah memiliki Kristus, kita akan mampu mengatur segala sesuatu. Benar. Bukan alat-alat itu. Bukan media. Media adalah alat. Betul. Tapi kita yang membuat keputusan. Betul. Mau baik atau mau buruk. Siapa? Kita. Jadi berarti perubahan di dalam Kristus itu yang terpenting. Benar. Pilihan di tangan kita. Pak, waktu kita sudah hampir habis. Pak, mau katakan sesuatu barangkali kepada pemirsa? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Dan saya sungguh senang bersama Bapak di sini. Dan kepada kita semua, dan ini kata-kata yang terakhir, ya, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita sentiasa seperti cabang dan pokoknya. Kita harus bersama-sama dengan dia. Oke? Berakrab dengan dia. Sebab apa? Sebab apa yang dilalui dan ditempuhi oleh kita. Segala badai di dunia ini bermacam-macam. Jikalau kita tidak
akrab dengan Tuhan, dengan erat dengan Tuhan Yesus, kita menjadi mangsa bukan menjadi pemenang. Tetapi apa yang Tuhan inginkan kepada kita, bahwa kita menjadi pemenang dan menikmati apa yang Dia telah janjikan kepada setiap umat yang mengenal dan mengetahui Dia. Dan marilah kita bersama-sama menggalakkan satu sama lain datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati semua. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Pastor Gemen. Sama-sama. Luar biasa, rasanya waktunya sangat kurang. Tetapi inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, Pak. Banyak terima kasih, semoga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Dan pemirsa, sahabat dan kerabat acara Dia, ya sayang sekali waktu juga yang akan mengakhiri semuanya. Dan kita akan jumpa lagi pada episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.